Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Huda Ikhwanuddin, mengikuti pelatihan ahli K3 umum. Di sini saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis dan K3 mengenai scaffolding. Scaffolding adalah peralatan yang dibangun untuk membantu kita sebagai pekerja sehingga mampu meraih tempat-tempat yang bisa kita jangkau sehingga pekerjaan kita bisa berjalan dengan aman. Yaitu contohnya kalau kita ingin melakukan pekerjaan yang di atas ketinggian sehingga kita perlu menggunakan alat bantu yaitu semacam scaffolding. Scaffolding ini jenisnya macam-macam, ada yang berupa bangunan dari baja ringan atau yang berbahan dari aluminium, atau juga kalau zaman dulu kita di kampung-kampung atau yang tradisional bisa menggunakan kayu atau juga bisa menggunakan bambu yang kita susun sehingga kokoh dan bisa buat kita mencapai titik yang kita inginkan, atau kita membangun sehingga kita semakin tinggi karena ketinggian kita tidak cukup, kita menggunakan scaffolding. Dan ini juga nantinya bisa untuk menaruh sesuatu barang-barang di atas, sehingga di saat kita contohnya melakukan pekerjaan memasang lampu atau membetulkan lampu yang memerlukan ketinggian, itu diperlukan scaffolding. Atau kita sedang membangun rumah yang mulai tinggi temboknya sehingga tidak bisa meraih cukup dengan ketinggian badan kita atau tubuh kita, kita mulai menggunakan yang namanya alat bantu yaitu scaffolding. Kalau orang-orang dulu yang tadi saya sebutkan yaitu bisa menggunakan bahan-bahan tradisional seperti kayu, seperti bambu. Tapi karena kita sudah modern, sudah banyak perusahaan yang membuat scaffolding yang modern, yaitu rata-rata sih menggunakan yang namanya bahan aluminium atau baja ringan sehingga bisa disusun sedemikian rupa. Nah, dalam penyusunan scaffolding ini juga perlu diperhatikan sehingga keselamatan dan kesehatan kerja kita tetap terjamin. Seperti halnya contohnya di saat kita menyusun scaffolding, lantai itu harus yang rata atau harus yang keras. Umpama pun tidak keras, lantainya harus diperkuat dengan lempengan besi atau minimal lempengan kayu yang sangat kuat. Setelah itu disusun satu demi satu sedemikian rupa. Dan jangan lupa kalau kita memang menggunakan scaffolding yang modern, itu susunannya juga harus sudah terbiasa dengan beberapa macam yang sudah kita setting sesuai urutannya. Dan jangan lupa diberikan siku-siku segitiga sehingga scaffoldingnya itu stabil ketika kita menaiki ataupun ketika kita menaruh beban di atas. Dan yang paling penting, scaffolding yang begitu di atas setelah susun rapi sampai tingkat tinggi, jangan lupa scaffoldingnya kita juga lakukan ikatan kepada bangunan sehingga apabila terjadi goyangan ataupun masih terikat. Itu untuk supaya melakukannya bagus. Dan di saat kita menyusun scaffolding juga untuk lantai-lantai yang kita susun tadi harus rapat. Kenapa harus rapat? Karena apabila tidak rapat itu akan membahayakan kita bisa terperosok atau terpleset, atau juga yang namanya barang-barang yang kita taruh di atas jatuh. Bisa menimpa orang yang di bawahnya. Ini sangat berbahaya sekali bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Karena bayangkan kalau batu bata jatuh dari lantai sekitar 5 meter saja itu bisa sangat fatal sekali. Nah, ini harus dilakukan, atau minimal semen atau minimal sendok, garpu dan sebagainya di saat kita memplester dan sebagainya, itu sangat berbahaya kalau menimpa orang di bawah. Jadi peralatan juga harus disimpan di tempat yang cukup aman di saat di atas scaffolding. Nah, scaffolding ini juga perlu dirawat ya. Sebelum dirawat adalah jangan sampai kita memilih scaffolding yang
sudah keropos atau sudah bengkok dan sebagainya. Kalau dia dari bambu, dari kayu juga harus diperhatikan. Ini kuat atau tidak untuk dibuat sebagai scaffolding atau stagger kalau bahasa kampung saya ya. Ini harus diperhatikan juga di saat kita ingin membangun sebuah scaffolding. Dan bahaya-bahaya di saat scaffolding adalah tadi jangan sampai di saat angin kencang kita berada di sisi-sisi scaffolding, karena ini sangat berbahaya. Takutnya scaffolding tadi terperosok atau jatuh atau terkena angin dan ikatannya tidak kuat, bisa menjatuhi orang siapapun yang akan berada di sekitar scaffolding. Nah, scaffolding ini juga jangan umpama dia ada rodanya yang beroda gitu yang bisa digeser-geser, ini juga jangan dilakukan sendiri karena sangat berbahaya kalau kita melakukan pemindahan scaffolding. Contohnya ada di beberapa kantor atau hotel dulu kita menggunakan scaffolding yang bisa dipindah-pindah, yaitu tentunya yang menggunakan bahan aluminium yang kuat itu bisa digeser-geser. Nah, ini juga jangan sendiri dilakukan karena sangat berbahaya apabila tidak berimbang. Dan jangan juga di saat scaffoldingnya sangat tinggi sekali kita dorong-dorong tetapi kita nggak kuat. Nah, ini penting karena bisa jatuh, berbahaya, bisa menimpa orang, bisa menimpa barang. Tentunya ini akan sangat mengganggu K3 di lingkungan kerja kita. Nah, scaffolding ini tentunya sangat membantu bagi kita sebagai para pekerja. Dan ingat, di saat kita melakukan pekerjaan di atas scaffolding, jangan lupa juga kita tetap menggunakan body harness. Body harness ini sangat penting, takutnya kita terjatuh secara tiba-tiba atau terpeleset secara tiba-tiba. Nah, body harness ini kita ikatkan kepada scaffolding yang sudah kuat tentunya. Scaffolding yang sudah diikat kepada dinding-dinding bangunan sehingga apabila kita terpeleset jatuh pun kita tetap masih tersangkut di scaffolding karena kita sudah menggunakan body harness minimal body harness yang semi body harness, tapi yang paling bagus sekarang rata-rata sudah full body harness, yaitu kita ikatkan baru kita melakukan pekerjaan. Itu yang perlu dilakukan. Atau sama di saat kita melakukan pembongkaran scaffolding, ini juga sangat vital, sangat rawan. Kita harus melakukannya dengan baik dan dengan hati-hati, tidak ceroboh. Jadi kita pindahkan atau kita copot satu persatu dari atas. Nah, ini juga harus melakukan kerjasama antara tim. Jadi yang di atas maupun yang di bawah harus betul-betul selalu koordinasi, komunikasi bagaimana saat menurunkan benda-benda atau bagian-bagian atau spare part dari scaffolding. Satu persatu diturunkan, dicopot juga hati-hati. Ingat, body harness tetap harus selalu terikat. Dan ikatan yang utama kepada dinding jangan dilepas dahulu. Sehingga kita bisa melakukan pencopotannya dengan baik dan kokoh. Dan ingat, kaki-kaki segitiga yang di scaffolding itu diperkuat dulu. Baru di titik terakhir atau ditumpukan tingkatan scaffolding yang terakhir silakan. Karena itu sudah contohnya sudah cukup aman karena sudah paling bawah. Tapi di saat masih melakukan pekerjaan-pekerjaan pencopotan scaffolding yang di atas, umpama yang di atas diikat, setelah selesai turun ikatannya pindah ke bawah. Terus demikian sampai titik bawah baru rapi. Dan scaffolding jangan lupa ditumpuk, disimpan di tempat yang aman, yang tentunya tetap menjaga barang tersebut tetap awet, tidak terkena hujan, jangan sampai karatan dan sebagainya. Atau jangan sampai terinjek sehingga bisa nanti bahannya juga jadi nggak bagus. Nah, ini sangat penting bagi kita mengetahui scaffolding. Bagi seorang K3 umum, saya kira scaffolding penting karena kita nanti bisa mengingatkan kawan-kawan kita yang melakukan pekerjaan di ketinggian atau membetulkan pekerjaan atau membangun sesuatu yang menggunakan scaffolding, karena kita sudah tahu tentang K3-nya sehingga kita bisa melakukan pencegahan tentang terjadinya kecelakaan apabila ada pekerjaan di tempat kerja kita. Demikian penjelasan saya tentang scaffolding. Mohon maaf apabila tidak sempurna karena sedang belajar. Selamat menempuh pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.